Bapak-bapak sudah pada kenalnya dengan Bapak Haji Sugianto Nangolah. Alhamdulillah, Bapak-bapak perkenalkan, saya Dadang Setiawan, Ketua PAC Partai Demokrat Kecamatan Cimahi Utara. Saya juga baru kali ini bahwasannya di sini itu termasuk wilayah Kota Cimahi, Pak. Dikiranya KBB. Alhamdulillah, akhir-akhir ini Pak Haji Sugianto Nangolah sedang gencar-gencarnya. Kemarin sosialisasi peraturan daerah sudah beberapa tempat. Yang saya tahu di Kecamatan Cimahi Utara saja sudah agak terhitung, Pak. Alhamdulillah. Untuk itu saya selaku Ketua PAC mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dewan, Bapak Haji Sugianto Nangolah SHMH atas perhatiannya kepada kami warga, khususnya Kecamatan Cimahi Utara dan umumnya mungkin Kota Cimahi. Tak banyak yang ingin saya sampaikan, mungkin waktu juga lah nanti yang lebih jelasnya Pak Haji Sugianto yang akan sampaikan di acara ekspresi ini. Penting sekali Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada anggota Dewan Reses, Bapak datang, mau diundang nggak diundang juga. Kenapa? Karena undangan itu hanya pemberitahuan, Pak. Tapi hak masyarakat menyampaikan aspirasi kepada anggota Dewan tidak boleh dihalangi oleh undangan. Itu hak. Hak ini kita rasa ini diatur oleh konstitusi, Bu. Ibu tuh punya hak penuh menyampaikan aspirasi kepada Dewan. Itulah pemilu. Jadi pemilu itu 5 tahun sekali. Ibu menyampaikan melalui reses itu setahun 3 kali. Jadi kami reses ini per 4 bulan sekali. Jadi 4 bulan terus saya ketemu dengan warga. Nah, nanti hasil reses berkali-kali itu disampaikan kepada gubernur. Dan gubernur untuk merancang program pembangunan itu melalui Bapeda Jawa Barat itu menggunakan hasil reses ini. Patokannya. Jadi patokan mereka membuat program pembangunan itu reses ini. Di samping ada musrembang. Kalau musrembang itu prosesnya panjang ya Pak RW ya. Dari RW, RT dan sampai ke kecamatan, kelurahan, ke bupati, ke wali kota, baru ke gubernur. Kalau ini enggak. Dari Ibu sampai ke saya langsung ke gubernur. Nyampainya. Nah makanya ini penting. Makasih bilang tadi, kalau Dewan Reses jangan nggak datang, harus datang. Rugi kalau nggak datang. Karena aspirasi Ibu itu pasti nyampe kepada gubernur. Udah dipastikan nyampe. Kenapa? Karena kami nanti Pak RW setelah beres reses ini, kami akan melaksanakan sidang paripurna. Nah di sidang paripurna itu, praksi-praksi itu menyampaikan pandangan umum, dibacakan itu. Yang dibacakan itu ya ini hasil reses. Jadi yang kita bacakan pandangan umum praksi-praksi itu hasil reses itu. Jadi saya di Demokrat itu Pak RW ada 8 anggota dewannya dari 15 dapil. Kami kumpul nanti untuk merangkum semua hasil reses itu disampaikan kepada gubernur di saat paripurna melalui pandangan umum praksi-praksi. Jadi kami ini hanya memiliki 3 fungsi. Yang pertama membuat perda, kebetulan saya ketuanya. Yang kedua membahas anggaran tuh, badan anggaran itu dibahas. Yang ketiga itu melakukan pengawasan. Komplit ya. Komplit Pak Haji, ya. Mengusulkan untakannya. Jadi yang menghabiskan uang, yang triliunan itu eksekutif Pak, bukan kami, bukan Dewan. Dewan itu sama sekali tidak menyentuh anggaran. Jadi yang menggunakan, yang membelanjakan, yang segala macam itu eksekutif. Dalam hal ini pimpinannya gubernur. Makanya ketika saya sampaikan, Pak Gubernur agen oke ta. Wangian pisan katanya. Saya sampaikan Pak,
Kenapa? Saya tidak ingin Pak, eksekutif itu hanya pintar ngabisin duit Pak. Ya buat apa? Harus pintar nyari duit dong. Ya kan? Kalau nggak akan ada pembangunan kalau ngabisin duit yang ada-ada itu aja. Coba. Tidak akan ada lompatan pembangunan. Maka dari itu alhamdulillah Kang DM ini sepakat. Nah kemarin alhamdulillah Pak RW di RPJMD itu yang sekarang itu kita mengambil target pendapatan tuh target maksimal. Kalau dulu itu targetnya minimal, ngambil di batas bawah. Sekarang nggak boleh, Pak DM. Kita target maksimal. Mau tercapai nggak tercapai urusan lain. Tapi kita berani dulu menargetkan yang tinggi pendapatan itu. Kalau tidak, bagaimana ingin membangun sekolah, membangun puskesmas, membangun desa, dari mana kalau nggak ada anggaran itu, ya? Maka ibu sekalian, bapak sekalian, jangan sia-siakan sekarang saya ingin mendengar harapan bapak-bapak dan ibu-ibu 5 tahun ke depan apa? Nama saya Ibu Cici. Saya mah cuma seputar kader Pak. Ya kader itu kan Pak kerjaannya banyak. Sip. Cuman nggak digaji. Tuh. Itu Pak saya yang paling utama saya minta insentif buat kader. Soalnya kasihan Pak. Tugas dari puskesmas, tugas dari kelurahan, kader semua yang ngerjain, tapi nggak dikasih gaji. Kan kasihan Pak, sampai ninggalin urusan keluarga, sampai ditinggalin buat ngedata warga. Tapi kan nggak dapat intensif. Saya mah cuma minta itu. Tidak ada penghargaan bagi kita. Hidup kader, pokoknya. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada yang ingin disampaikan kepada Bapak Dewan yang terhormat. Semoga di Jawa Barat ini biar dipermudahlah lapangan kerjanya buat anak-anak muda yang baru keluar sekolah ataupun yang sudah 1 tahun atau 2 tahun keluar sekolah, dimudahkan untuk mencari pekerjaan gitu. Mungkin dari saya itu aja Pak. Jadi kan sekarang itu Pak yang pengangguran justru yang lulusan SMA, kuliah, S1, S2 ya. Karena mungkin gengsi kalau bekerja jadi pelayan restoran atau ya pelayan toko seperti itu. Nah justru sekarang yang lulusan SD ini beliau malah berkembang. Berkembangnya apa? Karena apapun pekerjaannya beliau mau lakukan, contoh bangunan ya, yang bekerja sebagai bangunan, pelayan, mungkin pabrik sebagai OB. Nah itu kan kalau untuk lulusan SD saya perkirakan kekuatan fisik itu dari umur sampai 50 lah. Nah untuk masa tuanya, apakah pemerintahan bisa menyediakan lapangan kerja bagi beliau, baik di bidang pertanian ataupun di bidang yang lainnya? Karena untuk meneruskan hidup kan beliau pasti punya anak yang masih kecil. Nah seperti itu Pak. Jadi saya minta lebih memperhatikan usia-usia tua juga dalam penghasilan menghidupi keluarganya. Itu aja dari saya, sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly, kebenaran saya menjabat sebagai ketua RT di RT 7 ini Pak. Jadi saya tahu persis dalam lingkungan RT 7 ini rumah yang mau runtuh banyak. Saya udah ngusulkan banyak, ngusulkan dari kelurahan udah, BPBD udah kontrol, tapi belum ada dari tahun kemarin, belum sama sekali. Sekarang belum ada tindakan. Kalau ada kecelakaan baru rame, tapi kalau belum ada kecelakaan rumah udah renggang-renggang gitu Pak, belum ada yang benarin. Sampai sekarang RT 7 paling rawan Pak, rumah satu, terus lingkungannya emang apa, suasana apa, situasi alamnya, tanahnya apa, jurang, jadi labil, menta, TPT, apa tanah tembok penahan tanah belum kelaksana, baru separoh lah, itu diukur sampai 30 meter, tapi sebelah, nggak semua Pak. Jadi kalau musim hujan daerah RT 7 ini rawan, ke-1 rumahnya, ke-2 tanah longsor Pak. Kalau banjir mah jauh, dah ini di atas. Ya, makanya rutin lagu saya ada rumah yang berapa orang rumah udah mau runtuh Pak. Bapak bisa lihat sekarang. Bapak bisa kontrol sendiri. Kalau sekarang lah emang udah mendesak Pak, emang rumah udah mau runtuh. Saya udah dari tahun kemarin masuk
Pak RW, sampai di foto-foto udah tapi nggak ada tindakan Pak. Jadi percuma kadang-kadang ngajukan tapi nggak ada tindakan, jadi kadang-kadang kita kesal, kadang-kadang gedor-gedor ke rumah Bu RT, antarin ke rumah yang mau runtuh, diantarin tapi nggak ada tindakan. Kadang-kadang malas sayanya Pak. Sekarang saya minta sama Bapak, ya mungkin Bapak bisa yang mengabenarin rumahnya Pak dari Pak Dewan saya. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. RT 7 RW 05. Saya mewakili atau hati nurani saya sebagai seorang disabilitas, tapi saya merasa bahwa saya tidak beda dengan yang lain. Tapi kalau misalnya saya pergi kemana ataupun kayak ngantri, kayak pergi ke tempat-tempat yang memang itu dikhususkan untuk seperti itu, kayaknya di Cimahi untuk yang disabilitas itu saya belum melihat Pak. Mungkin saya bisa mengusulkan untuk Bapak, terutama Demokrat punya wadahnya untuk menampung orang-orang yang disabilitas. Tidak hanya seperti saya yang kecil ini, tapi juga dengan disabilitas-disabilitas lainnya. Itu saja Pak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan sesuatu Pak. Oh, nama saya Irwan Pak. Iya. Ini mengenai dunia pendidikan, di mana tahun ajaran sekarang itu mulai dengan jalur domisili ya Pak. Sementara tahun kemarin itu tahun lalu zonasi. Sebetulnya kalau lihat di lapangan, zonasi sama domisili tetap tidak ada bedanya. Ya. Nah, jadi mungkin yang kami inginkan sebagai orang tua, di mana beberapa 4 tahun yang lalu mungkin kejadian saya pribadi Pak, rumah saya di belakang SD persis, tetapi anak saya tidak akan terima di SD itu. Katanya alasannya zonasi. Nah, itu seperti apa ya zonasi itu? Nah, kalau bisa bisa disampaikan di ajaran-ajaran berikutnya, mudah-mudahan tolonglah kembalikan lagi ke NEM Pak, biar kita juga mengetahui ya bahwa kemampuan anak-anak kita sejauh mana gitu. Kalau zonasi dan sebagainya, maka anak-anak kita leha-leha belajarnya, karena lu penting mah deket ke sekolah pasti masuk, kan seperti itu anggapannya. Nah, kemudian yang berikutnya mengenai program Indonesia Pintar Pak, PIP, di mana ada sebagian teman-teman yang dapat anaknya itu, ada yang tidak. Nah, ini seperti apa pemilahannya bagi siswa-siswa yang dapat ataupun yang tidak. Kemudian ada yang sudah pernah dapat tetapi tahun berikutnya tidak dapat. Ada pula yang dari kelas 1 SD sampai kelas 6 belum pernah dapat sekalipun. Nah, jalurnya harus seperti apa untuk mendapatkan hal itu? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat penampung keripiknya Pak, gitu. Karena buat UMKM. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yumbantara Pak di Kampung Nyalindung ya, Kampung 5. Nah, ini Pak barusan lagi reses Bapak di daerah ini, mungkin bisa memberikan keterangan hasil daripada reses itu Pak, atau kondisi reses sekarang di daerah ini Pak. Itu yang ke-1. Yang kedua, ini di mana-mana masalah kader Pak, honor kader gitu. Nah, itu bagaimana, apa ditindaklanjuti atau bagaimana pendapat Bapak Dewan? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah tadi kami sudah sosialisasi kaitan dengan reses di daerah Nyalindung ini di Padepokan. Alhamdulillah antusias masyarakat sangat antusias dan yang hadir sangat banyak. Tadi disampaikan kaitan dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Pertama kaitan dengan pendidikan, dengan kesehatan, tadi disampaikan dengan pekerjaan, bahkan juga disampaikan tadi itu permasalahan-permasalahan yang lain.
Nah, tadi juga kami sudah sampaikan bahwa di zaman Pak Prabowo ini memang banyak terjadi perubahan. Makanya kartu-kartu yang dikeluarkan di zaman Pak Jokowi sekarang ini memang belum tentu berlaku di zamannya Pak Prabowo ini. Nanti kita tunggu saja regulasi-regulasi yang akan datang, seperti apa kaitan dengan bantuan pendidikan, kaitan dengan bantuan kesehatan, ini memang akan ada perubahan. Nah, Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat itu sudah menyampaikan bahwa berkali-kali beliau sangat mengharapkan ke depan kaitan dengan BPJS Kesehatan ini memang beliau pengennya gratis. Tapi sekarang ini memang kemampuan daerah kita masih sangat terbatas sehingga masih menunggu dulu ini kapan kita bisa diberikan BPJS Kesehatan ini gratis kepada seluruh masyarakat. Nah, kemarin saja kami baru berhasil membayar hutang BPJS, bahwa provinsi itu memiliki hutang BPJS kemarin 340 miliar. Nah, kemarin alhamdulillah sudah dibayar hutang BPJS itu agar apa? Agar ke depan nanti pelayanan untuk masyarakat kaitan dengan bantuan BPJS ini bisa dilaksanakan. Nah, yang tadi yang ditanyakan bahwa kaitan dengan kader, memang kader ini kewenangannya ada di kota, di kabupaten kota. Nanti kita lihat apakah ada kewenangan provinsi untuk bisa memberikan insentif kepada kader-kader yang ada di daerah. Nanti kami akan bahas ini aspirasi sudah masuk. Nanti setelah kami sampaikan kepada gubernur, barangkali kami juga akan membahas di komisi-komisi kaitan dengan kewenangan provinsi terhadap pemberian insentif pada kader ini gitu. Terima kasih Pak, cukup, mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Jawa Barat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.